Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita agar bisa membuat dan menonton video presentasi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kita, Bapak Muhammad Sofyan MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi pada video ini. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengertian, syarat-syarat, dan macam-macam hadis dhaif beserta contohnya. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada peribahasa bahwa jika tak kenal maka tak sayang. Pada video ini, saya, Sabian Syarunur Rahman sebagai moderator. Dan juga di kelompok kami ada Nurdea Amelia, Rahayu Juliani, dan Rizka Febiani sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis lemah dikarenakan hadis tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis sahih atau hasan. Sebagaimana pendapat Imam Al-Baiquni yang berbunyi, setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih atau hasan atau tidak memenuhi syarat menjadi hadis sahih atau hasan, maka disebut sebagai hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini banyak ragamnya. Hadis dhaif ini dibilang lemah karena memiliki kecacatan baik dalam segi matan, sanad, ataupun perawinya. Hadis ini memang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalannya atau pelupa, ataupun juga dikarenakan sanadnya yang terputus. Maka dari itu, pengertian hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis sahih atau hasan. Selanjutnya, ada jenis-jenis hadis dhaif. Hadis dhaif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hadis dhaif karena ketidakmustahilan sanad. Di antaranya, ada hadis mursal, hadis munqati, hadis mudhal, hadis mudallas, dan hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis dhaif selain ketidakmustahilan sanad. Di antaranya ada hadis muharraf, hadis mudharrib, hadis maqlub, hadis saz, hadis munkar, dan hadis matruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang gugur seorang perawi sebelum sahabat di satu tempat, atau gugurnya dua orang perawi dalam dua tempat dan dengan keadaan tidak berturut-turut. Dilihat dari segi gugurnya perawi, hadis ini sama dengan hadis mursal. Bedanya, hadis mursal ini
memiliki batasan dalam gugurnya seorang perawi, contohnya hanya pada tingkatan sahabat. Sedangkan pada hadis munqati' tidak ada batasan pada gugurnya seorang perawi. Apabila di dalam hadis terdapat seorang perawi yang gugur dalam sanadnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir, disebut dengan munqati'. Dengan kata lain, hadis mursal merupakan salah satu bentuk dari hadis munqati'. Contoh hadis munqati' yaitu idza dakhalal masjida qala bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba birahmatika. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba fadlika. Artinya yaitu ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ketika keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Hadis riwayat Ahmad nomor 25.213 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 763. Hadis mudhol adalah hadis yang gugur perawinya. Atau secara bahasa, hadis mudhol berasal dari kata adola yang artinya menyusahkan atau menyulitkan. Sedangkan menurut istilah, hadis mudhol adalah hadis yang di dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang hilang secara berturut-turut. Adapun contoh hadis mudhol yang diriwayatkan oleh Imam Malik yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lil mamlu kita amuhu wa kiswatahu walayu kalipu minal amali imalayatiku, yang artinya seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan pakaian dari tuannya, dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan di luar dengan kemampuannya. 2. Jenis hadis dhaif, yaitu hadis dhaif berdasarkan selain ketidakmustahilan sanad. Contoh yang pertama yaitu hadis muharraf. Hadis muharraf adalah hadis yang kedhaifannya tidak disepakati. Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa hadisnya mengandung kedhaifan, baik di dalam sanadnya ataupun matannya. Dan juga sebagian lagi berpendapat bahwa hadis itu kuat. Karena tidak adanya penilaian yang pasti dalam kuat atau tidaknya sebuah hadis tersebut, maka hadis muharraf dianggap sebagai hadis dhaif yang tingkatannya paling tinggi. Contoh hadis muharraf: Rumiya Ubayyu yaumal ahzabi ala akhalihi faqwahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Ubay bin Ka'ab terkena panah pada hari perang Ahzab atau perang Khandaq pada urat nadinya. Lalu Rasulullah SAW menyundut lukanya dengan besi panas. Hadis riwayat Muslim nomor 4089. Baik, yang kedua yaitu hadis mutarib. Hadis mutarib yaitu bentuk yang berbeda oleh periwayatnya yang tidak mungkin mentajrihkan sebagian atas sebagian lainnya, baik satu atau lebih perawinya. Terkadang satu perawi bisa terjadi kemudhariban seperti beberapa perawi. Terkadang juga pada sanad
matan, ataupun keduanya. Nah, contoh hadis mudhari pada sanad yaitu An Ibnu Abbas qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad sibta. Qala saybatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa ida samsuku wirat, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam cepat beruban? Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, yang membuatku cepat beruban yaitu surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Alasan suatu hadis menjadi dhaif yaitu apabila hadis tersebut tidak memiliki atau kurangnya terpenuhi syarat untuk menjadi hadis sahih atau hasan. Nah, adapun beberapa syarat untuk mengetahui hadis tersebut dhaif atau bukan, yaitu diantaranya: yang pertama, sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, perawinya lemah atau seseorang yang meriwayatkan hadis tersebut tidak jelas. Tiga, adanya pertentangan mengenai hadis yang sedang dibahas. Yang keempat, adanya ilat atau masih ada sifat-sifat buruk yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Dan yang terakhir yaitu rusaknya matan hadis. Maka dari itu, para ulama sangat berhati-hati dalam menerima hadis dhaif ini. Imam Al-Baiquni berpendapat bahwa setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan atau tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan, maka hadis tersebut disebut hadis dhaif atau hadis yang lemah. Dan menurut Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya bahwa hadis-hadis dhaif tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadailul amal. Hal ini juga disebutkan oleh Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Atsar. Kesimpulan daripada materi yang sudah kami jelaskan tadi, bahwasannya hadis dhaif adalah hadis lemah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis sahih ataupun hadis hasan, di mana hadis dhaif memiliki kecacatan di dalamnya, baik dari segi sanad, matan, ataupun perawinya. Selain itu juga, hadis dhaif memiliki tingkatannya tersendiri, dimulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dan faktor yang mempengaruhi hadis tersebut ada pada sanad, matan, ataupun perawinya. Syarat pada hadis dhaif pun berbanding terbalik dengan hadis sahih dan hadis hasan. Meski begitu, hadis dhaif bukan termasuk hadis palsu, tetapi hadis dhaif adalah hadis lemah yang mana apabila diamalkan harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kericuhan dan kesalahpahaman.